Kekudusan hidup sebagai buah keselamatan. Keselamatan seringkali dipahami hanya sebagai jaminan masuk surga. Banyak orang bersukacita karena dosa diampuni, tetapi lupa bahwa keselamatan yang sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Alkitab menegaskan bahwa kekudusan bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi buah yang pasti muncul dari keselamatan yang sejati. Orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah dipanggil untuk hidup kudus sebagai respons atas karya Kristus. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Namun ayat berikutnya langsung menegaskan tujuan keselamatan tersebut. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Keselamatan yang sejati selalu melahirkan hidup yang berbuah dalam ketaatan. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya telah dipisahkan dari kuasa dosa. Roma 6 ayat 22 berkata, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Pengudusan bukan pilihan tambahan, melainkan arah hidup baru bagi orang yang telah diselamatkan. Rasul Petrus menegaskan panggilan ini dengan sangat tegas. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kekudusan bukan hanya dalam ibadah atau perkataan, tetapi mencakup seluruh hidup, pikiran, sikap, dan perbuatan. Yesus sendiri mengajar bahwa kehidupan orang percaya akan dikenali melalui buahnya. Matius 7 ayat 17-20 berkata, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Buah kekudusan bukanlah kesempurnaan tanpa dosa, tetapi hidup yang terus diarahkan kepada kehendak Allah. Rasul Paulus menegaskan bahwa kehendak Allah bagi orang percaya sangat jelas. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan." Kekudusan mencakup keputusan praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara hidup yang berbeda dari dunia. Kekudusan bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan karya Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Buah roh inilah yang menjadi tanda kehidupan baru di dalam Kristus. Penulis Ibrani memberikan peringatan yang serius. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat ini tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tetapi menegaskan bahwa iman sejati pasti menghasilkan hidup yang diubahkan. Renungan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan bukan akhir perjalanan iman, melainkan awal dari hidup yang baru. Kekudusan adalah buah yang bertumbuh seiring kita berjalan bersama Kristus. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Hidup kudus menjadi kesaksian nyata bahwa anugerah Allah benar-benar bekerja dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami oleh anugerah MU yang besar. Tolonglah kami untuk hidup seturut panggilan-Mu, menghasilkan buah kekudusan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kuduskan hati, pikiran, dan tindakan kami oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama MU.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.